Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, kita akan bahas masalah utang. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapang. Dan menyedekahkan sebagian dari semua utang itu lebih baik bagi mereka. Utang itu apa sebenarnya? Utang itu adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri. Seseorang atau badan usaha yang meminjamkan itu disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Utang termasuk dalam pembayaran yang ditangguhkan, pembayarannya berupa seri yang dibedakan dalam pembelian langsung. Utang itu bisa dilakukan oleh entitas seperti negara, pemerintah daerah, perusahaan, atau individu seperti kita sekarang ini. Utang komersial secara umum termasuk dalam perjanjian kontrak terkait jumlah dan jangka waktu pembayaran, baik dari sisi prinsip dan bunga pinjam. Metode pencatatan utang itu ada dua, ada account payable procedure dan voucher payable procedure. Akun payable procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Dalam voucher payable procedure tidak menggunakan kartu utang, tetapi menggunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh tempo utang tersebut. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Oleh karena itu maka itu akan tersimpan dan akan dibuka sewaktu-waktu catatan tersebut. Nah, cara melunasi hutang itu bagaimana supaya lancar utang kita ini? Karena hutang itu harus dibayar. Memiliki hutang adalah hal yang wajar, namun bila mana hutang yang ada dibiarkan begitu saja, sehingga membuat bunga yang ada menjadi semakin besar. Inilah saat yang tepat untuk mencari cara melunasi hutang. Harusnya hutang itu tidak ada bunganya, hutang
1 juta ya kembalikan 1 juta. Utang 100 ya kembalikan 100. Harusnya tidak ada bunga. Namun rata-rata di perusahaan-perusahaan, di bank dan sebagainya ada bunganya. Nah, cara melunasi hutang dengan baik, pertama atur ulang pos pengeluaran. Mengatur pos pengeluaran bisa membantu kita menyisihkan lebih banyak anggaran, dana, guna melunasi hutang-hutang yang ada. Yang kedua, rekapitulasi hutang, membuat rincian, rekapitulasi semua hutang yang dimiliki dapat menjadi cara melunasi hutang yang prioritas. Yang ketiga, gunakan tabungan. Jika kita memiliki tabungan lebih atau dana darurat, kita menggunakan uang tabungan yang dimiliki dengan catatan tidak menggunakan uang tabungan semuanya. Jangan dihabiskan untuk melunasi hutang. Yang keempat adalah take over kredit. Ya. Yang kelima, menjual aset yang dimiliki. Aset apa? Kembalikan. Jual aja untuk mengembalikan. Yang keenam, melunasi hutang dengan bunga paling besar. Tidak apa-apa, yang penting lunas dulu. Nanti baru berpikir lagi bagaimana melunasinya. Yang ketujuh, prolefit barang yang sudah tak terpakai. Nah, artinya apa? Jual barang yang sudah tidak terpakai, dijual oleh kita untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga menjadi lunas. Yang ke-8, hindari kebiasaan buruk, gali lubang, tutup lubang. Ini yang sering terjadi, utang sana, utang sini untuk menutupi utang lagi. Saya itu yang tidak boleh. Minta bantuan profesionalnya 9 ya, jika kita merasa kebingungan untuk mengatur strategi yang tepat, maka minta bantuan ke profesional bisa menjadi opsi untuk berpikir bagaimana melunasi utang. Yang ke-10, cari penghasilan tambahan ya, untuk melunasi utang tersebut. Yang ke-11, memulai bisnis walaupun modalnya tipis. Yang penting ada pemasukan sehingga tambah-tambahan membayar utang. Nah, sekarang kita lihat rukun dan syarat hutang, piutang. Ya, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan masalah utang piutang tersebut. Yang pertama adalah 2 orang yang beriktikat baik, pemberi hutang dan orang yang berhutang. Dua-duanya itikat baik untuk membantu. Yang kedua, harta yang dibutuhkan, harus ada hartanya. Yang keempat adalah sihot ijab qabul. Ya, saya menerima utang sebesar sekian atau saya ridho ya dan sebagainya. Ada ijab qabul. Ada hutang piutang, ini juga diperhatikan seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari yang diutangkan. Menulis perjanjian saat tertulis supaya tidak lupa. Seorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. Berhutang pada orang yang berpenghasilan sehingga bisa membayar utang. Berhutang dengan keadaan darurat atau terdesak saja. Kalau tidak darurat ya jangan. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertai dengan jual beli, dicampur-campur dengan jual beli tidak bisa. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian pelunasan hutang, maka segera beritahukan kepada pihak yang berhutang. Pihak yang berhutang hendaknya memberikan toleransi waktu penggunaannya. Sehingga ya fleksibel, kalau tidak punya ya toleransi. Menggunakan uang hasil berhutang itu harus benar. Jangan sampai digunakan untuk berfoya-foya dan sebagainya. Dan berterima kasih kepada orang yang berhutang. Dengan demikian, maka harus punya tujuan dan hikmah hutang piutang. Tujuannya adalah dan hikmahnya diperbolehkannya hutang piutang memberi
kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan. Namun demikian harus bayar hutang karena itu merupakan kewajiban. Ya, kalau tidak bayar, yang pertama terhalang masuk surga, tidak akan masuk surga kalau belum bayar hutang. Rasul pernah menjelaskan, demi yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Yang kedua akan bertemu dengan Allah dengan status pencuri. Nah ini kalau tidak dilunasi, statusnya pencuri. Rasul pernah menjelaskan, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Yang ketiga, hidupnya tidak tenang. Nah ini maka harus cepat-cepat dilunasi. Orang yang tidak mau melunasi, hidupnya tidak tenang. Yang keempat, sahabat yang punya hutang tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau belum dilunasi tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang kelima, status dirinya tidak jelas, apa masuk surga, apa masuk neraka, tidak jelas. Yang keenam, pahalanya diambil sebagai tebusan. Jadi pahala kita itu diambil ya untuk tebusan hutang tersebut. Kita dengarkan puisi sederhana tentang hutang. Janji adalah hutang. Jadi kalau banyak hutang, bayarlah dengan janji-janji. Mau ngomong nggak enak, ditahan nyesek, apa itu mau nagih hutang ke teman. Kok bisa ya orang tidur nyesek, tidurnya nyenyak, padahal hutangnya banyak. Lunasi semua tanggungan karena kematian datang tanpa diundang. Jangan sampai utang merusak pertemanan atau bahkan keluarga. Minum kopi bikin tenang, bayar utang lebih tenang. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengembalikan hutang. Mau ngomong enggak enak, ditahan, nyesek, apa itu, mau nagih utang ke teman. Zaman sekarang yang diutangin lebih galak daripada yang mengutangi. Riset membuktikan orang yang akan mulai amnesti jika ditanya soal utang. Kalau lagi butuh pinjaman datangnya kayak kilat, begitu ditagih kilatnya kayak buronan. Kalau teman mau pinjam uang itu mukanya jadi beda ya. Kalau ada manis-manisnya gitu. Saat meminjemin duit ke teman gue dianggap malaikat penolong. Saat gue nagih gue dianggap malaikat pencabut nyawa. Di saat nagih utang ke orang lalu bilang tidak ada uang. Di saat kadang saya merasa sedih. Mantan kekasih persis seperti utang. Kita tidak pernah betul-betul melupakannya. Kita hanya selalu pura-pura melupakannya. Jangan karena utang rezeki orang terhalang. Jangan pernah malu menagih utang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berutang, maka hendaklah kita menagih utang tersebut darinya. Cari pertolongan itu pada Tuhan, bukan pada utang. Manusia lebih sulit melupakan piutang, namun mudah melupakan utang.
Bagi jiwa yang agung, utang yang paling berat adalah ketidakmampuan membalas budi yang pernah diterimanya dari orang lain. Sebaik-baik kalau adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang mengembalikan utang. Dilan yang berat itu bukan rindu, tapi nagih utang. Malu itu di saat kita banyak gaya, padahal utang di mana-mana. Sering posting jalan-jalan, tapi bayar utang kapan-kapan. Membeli barang dengan utang memang bikin gaya, tapi tidak kaya. Utang itu wajib dibayar, kalau yang nggak wajib dibayar itu cintaku ke kamu. Kamu itu orangnya jarang ngomong, tapi sekalian ngomong minjem duit. Pacar ganteng dan cantik doang, tapi pun masih banyak utang. Minjemnya males-males, bayarnya males-males. Kalau mau pamer apa-apa di internet atau media sosial, pastiin dulu kalau gak punya utang sama orang yang ada di media massa tersebut. Walaupun kita akan menjadi miskin dengan bayar utang, itu lebih baik daripada mati di dalam utang. Kamu tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku, karena kamu masih punya utang kepadaku. Jangan meminjam berharap sambil diberikan kembalian sesuai janji. Usahakan sesuai kata yang telah disepakati. Ketika seorang berusaha menjauh dari kita, jangan biarkan sebelum ia melunasi utang-utangnya. Sahabat adalah dia yang mau minjemin uang, tapi tidak mau bayar. Uang itu ibarat mantan, sulit dilupakan. Cara terbaik dan mudah untuk membuat orang mengingat kita adalah pinjamlah uang mereka. Nagih utang tapi mengemisnya kayak kita yang mau ngutang. Jangan karena utang rezeki orang terbuang. Sekarang zamannya yang diutangin lebih kelihatan mewah daripada yang utangin. Hanya minta haknya namun seperti mengemis. Ngelunasin utang dengan arisan jelas lebih fardu ngelunasin utang. Jangan banyakin arisan kalau masih nunggak urusan utang. Jangan sampai utang merusak pertemanan atau bahkan keluarga. Lebih baik di ghosting gebetan daripada di ghosting tukang utang. Katanya bayar besok, pasti ditagih besok. Katanya bulan depan, gitu aja terus sampai dompet kamu jamuran. Kalau lagi butuh duit, deketin, kalau ditagih menjauhin. Kamu lama-lama kayak siluman, ya tiba-tiba hilang ketika aku datang. Itulah beberapa yang bisa disampaikan tentang utang. Mudah-mudahan kita cepat-cepat melunasi utang. Sebab itu akan ditagih di akhirat kelak. Itu saja dari kami, dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.